Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya WhatsApp guys, berjumpa lagi dengan saya Amaskan di acara podcast kami. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke guys, pada episode kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Siapa sih yang nggak kenal bersama Mbak Fadila. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, hari ini sehat alhamdulillah. Bagaimana Mbak aktivitas sekarang itu? Jadi untuk sekarang aktivitasnya mengajar di SMK IT Khairul Ummah. Nah, alhamdulillah ya guys ya. Jadi Mbak Fadila ini selain menjadi istilahnya itu sejarah baru, pertama yang menjadi akhwat yang menjadi ketua ya. Iya. Dan sekarang juga beliau sudah mengajar. Nah guys, jadi pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih Mbak Fadila ini istilahnya bertemu dengan kami Komisariat Solo. Oke, sebelum itu mari kita tonton intro berikut ini. Berbicara tentang kami, apa sih yang ada di benak Mbak Fadila? Jadi kalau awal mula tentang kami itu sebenarnya tuh nggak tahu apa-apa tentang kami, karena di kampus awalnya di tahun awal masuk yaitu tahun 2020 itu Ana itu ikut organisasi internal yaitu di organisasi pecinta alam. Jadi backgroundnya dulu nggak yang Islami. Terus di tahun 2022 mungkin udah takdirnya. Jadi itu ceritanya di waktu setelah selesai lomba itu di Bandung. Setelah selesai lomba itu ada kepikiran mau masuk kami. Nah di situ ceritanya lucu karena di Bandung itu awal mulanya itu nggak tahu apa sih kepanjangan kami itu sendiri. Tapi karena memang niat kita mau masuk kami ingin berusaha memperbaiki diri lah istilahnya tuh. Jadi setelah balik dari Bandung itu karena libur, jadi pulang ke rumah tapi udah benar-benar ada niat. Jadi tanya-tanya sama kawan, gimana sih cara biar bisa gabung kami gitu. Nah, terus ketika masuk di tahun ajaran 2022 itu, Ana semester 5, karena benar-benar niat mau gabung kami, jadi daftar gitu, tanya-tanya sama adik-adik tingkat. Nah di situ waktu pertama kali daftar kami rasanya insecure, karena awalnya itu background kita belum Islami dalam artian belum terlalu mengikuti berpakaian yang syar'i gitu. Tetapi ketika pertama kali gabung di kami itu Masya Allah melihat orang-orang itu sangat luar biasa gitu. Jadi disitulah kenapa benar-benar tertarik untuk gabung kami. Jadi ceritanya setelah gabung kami itu malah banyak orang yang tidak heran kenapa kok bisa dari Fadila yang dulu yang organisasi pecinta alam yang kerjaannya itu di hutan tiap hari naik gunung turun gunung di berkelana gitu. Terus di semester itu Ana ibaratnya dikatakan berubah secara drastis dari segi pakaian, dari lingkungan Ana gitu. Jadi setelah gabung kami karena memang niatnya itu ingin memperbaiki diri, jadi berproses dari berpakaian maupun amal-amal ibadah yang dulunya mungkin belum dilaksanakan. Jadi ceritanya itu memang lucu, apalagi sampai ke titik di sekarang masuk kemarin itu gabung kami tahun 2022. Terus perjalanannya Masya Allah selama setengah tahun. Ana itu selama setengah tahun masih terbayang-bayang dengan organisasi lama. Jadi masih nggak terlalu berani untuk memunculkan diri di organisasi kami karena memang ada rasa antara mau organisasi atau tidak. Jadi pengennya cuman ada nama anggota saja di organisasi. Cuman mungkin takdirnya berbeda lagi. Setelah agak aktif
Ana tuh dipercayakan untuk menjadi kemarin setelah DM1 6 bulan berjalan, tapi itulah kalau kita niatnya bagus terus memang benar progres di organisasi, 6 bulan Ana menjalankan pengkaderan itu ditarik menjadi pengurus kemarin itu di Biro Kestari. Nah itu Masya Allah banyak tantangan, namanya kita di dakwah, banyak sekali ceritanya, cerita lucunya, cerita sedihnya, bahagianya. Cuman itulah pengalaman selama setahun di sana. Sekarang udah menginjak 2 tahun dan sekarang amanah itu kembali lagi dititipkan dan menjadi sejarah awal di Komisariat Curup, yaitu ketua umum wanita gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau melihat background rasanya nggak mungkin, akan tetapi itulah takdir, kita tidak bisa memungkiri. Iya. Jadi ketika Ana ditunjuk jadi ketua itu rasanya berat. Namanya amanah sungguh berat gitu. Cuman bismillah, amanah ini kalaupun memang dikasih sama Ana jalankan insya Allah dengan ikhlas walaupun dengan begitu banyak rintangannya di dakwah itu. Mungkin itu sih cerita dari tahun 2022 Ana masuk ke kami gitu, gabung. Iya. Dalam artian Mbak ini sebelum pada akhirnya menentukan pilihannya. Ini istilahnya kalau dalam ceritanya itu seperti hijrah gitu Mbak. Iya, hijrah. Yang tadi sebelumnya kasar omongnya itu ya kayak orang biasa-biasa aja. Ya kan? biasa-biasa aja. Jadi ya tidak terlalu memperhatikan syariat Islamnya dan sekarang lebih diutamakan. Kemudian ada nggak seseorang yang mendukung kan sebelum pada akhirnya itu memutuskan untuk hijrah ke organisasi, ada nggak perasaan penyesalan atau bagaimana? Jadi kalau untuk pendukung, jadi memang dari awal itu memang Ana sendiri pengen ikut. Sebelum Ana benar-benar gabung ke kami, itu banyak orang yang tidak percaya. Itu sebenarnya bisa membuat kita, kalau kita tidak niatnya dari awal benar-benar mau gabung di organisasi, pasti itu kita down gitu. Karena orang terdekat ada beberapa teman itu tidak percaya kalau mau gabung kami. Nah, tapi ketika udah gabung ada satu beliau itu mbak-mbak juga di kami. Beliau yang membimbing dari awal masuk sampai sekarang itu untuk support gitu masalah proses hijrahnya ibaratnya kan. Jadi di situ ada rasa terikat dan rasa diperhatikan. Jadi itu menjadi salah satu pendukung untuk tetap bergabung di kami gitu. Pemikiran Gen Z, kok kami tuh nggak asik sih, nggak keren gitu. Organisasi lain aja boleh-boleh aja kok pacaran, tapi kok kami seakan-akan fanatik sekali sih sama agama.